Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lilis atas kesempatannya dan Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul aplikasi latihan range of motion dengan menggunakan bola karet efektif meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas dan fungsi menggenggam pada pasien stroke di RSUD Karawang. Untuk latar belakang dari kayak ini adalah prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018. Sebanyak 10,9 per 1000 penduduk Indonesia mengalami stroke per 2018. Angka ini menurun dari 5 tahun sebelumnya, yaitu 12,10 per 1000 penduduk, dan meningkat dibandingkan tahun 2007 yakni 8,3 per 1000 penduduk. Bab 2, tinjauan teoritis. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, yang menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain yang jelas seperti vaskuler. Untuk pengertian ROM tersendiri yaitu latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai dengan gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Untuk ROM spherical grip yaitu merupakan latihan fungsional tangan dengan cara menggenggam sebuah benda yang berbentuk bulat seperti bola karet pada telapak tangan, di mana saat responden melakukan latihan dengan bola karet, beban yang diangkat lebih besar daripada responden yang melakukan latihan dengan benda lain seperti tisu gulung dan menyebabkan kontraksi otot dengan tenaga yang lebih besar. Kontraksi terjadi lebih kuat sehingga menghasilkan peningkatan motor unit yang diproduksi asetilkolin sehingga mengakibatkan kontraksi mekanisme melalui banyak yang berdampak pada peningkatan kekuatan otot. Kita langsung ke bab 3, tinjauan kasus. Di sini saya melakukan asuhan keperawatan pada Nyonya H. Pada saat pengkajian untuk identitas klien, Nyonya H perempuan 43 tahun, menikah, pendidikan sekolah dasar, ibu rumah tangga, rumahnya Bulak, pada tanggal masuk 12 November 2019, kajiannya 13 November 2019. Untuk diagnosanya yaitu stroke infarct, dirawat di ruang Jatisari kamar 109. Pada saat pengkajian didapatkan keluhan utama, keluarga klien mengatakan tangan dan kaki kiri istrinya tidak bisa digerakkan. Untuk riwayat kesehatan sekarang, keluarga klien mengatakan sebelum masuk rumah sakit klien merasakan lemas pada tangan dan tangan dan kaki kiri. Hal tersebut dirasakan saat bangun tidur dan akhirnya kemudian klien dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Riwayat kesehatan masa lalu, klien memang mengatakan punya riwayat penyakit hipertensi dan penyakit gula, dan klien belum pernah dirawat sebelumnya. Selama ini klien hanya berobat ke manti dan fasilitas kesehatan di dekat rumah. Untuk genogramnya, memang di dalam keluarga pasien ada yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi yaitu ibu klien. Pola kebiasaan sehari-hari, untuk pola makannya, klien memang suka mengkonsumsi makanan asin seperti teri dan makanan manis. Untuk pola imunisasinya, klien menggunakan pempas pada saat di rumah sakit. Aktivitas klien hanya di tempat tidur saja. Istirahat dan tidur klien 8 jam sehari selama di rumah sakit. Pola kebersihannya selama di rumah sakit, klien belum dilap sama keluarganya. Untuk riwayat pengetahuannya, klien mengatakan tidak tahu tentang penyakit yang dideritanya. Keluarga mengatakan tidak bisa merawat klien dengan kondisi yang seperti ini di rumah. Untuk pemeriksaan fisik tanggal 13 November 2019, keadaan umum lemah, kesadaran komposmentis, GCS E-nya 4, M-nya hemipalgi tangan dan kaki kiri, verbalnya bicara klien pelok. Tekanan darah 170/100, nadi 84, RR24, suhu 37. Untuk sistem pernapasan, dada tanpa simetris, tidak ada kelainan bentuk dada, tidak ada retraksi otot dan bantu napas, perkusi sonor, palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan dataktil primitus seimbang antara kiri dan kanan, auskultasi bunyi napas vesikuler, tidak ada ronfi dan wheezing.
Untuk pemeriksaan sistem persarapan, GCS-nya untuk motoriknya hemipalgi sehingga tidak bisa dikaji dan dinilai. Verbalnya juga bicaranya kelo. Untuk pemeriksaan nervus 1-11, olfaktorius positif, optikus positif, oculomotoris positif, trochlearis positif, trigeminus positif, abdusen positif, facialis positif, auditorius positif, glossopharyngeus negatif, vagusnya negatif, accessorius negatif, hipoglossus negatif. Untuk kekuatan otot tersendiri, sebelah kanan 4, ekstremitas atas, ekstremitas bawah 4, untuk sebelah kiri ekstremitas 2 dan ekstremitas bawah 2. Analisa data. Diagnosa pertama, perfusi cerebral tidak efektif. Untuk data subjektifnya, kalian mengatakan memiliki riwayat darah tinggi. Kalian mengatakan di rumah tidak bisa bicara dan kaki tidak bisa digerakkan. Kalian mengatakan pusing. Tanda-tanda vitalnya 170/100, nadi 84, RR24, suhu 36, afasia positif, hemiparesis sinistra. Untuk diagnosa yang selanjutnya adalah gangguan mobilitas fisik. Keluarga kalian mengatakan kaki dan tangan sebelah kiri kalian tidak bisa digerakkan. Kalian mengatakan lemas. Tanda-tanda vitalnya tensi 170/100, nadi 84, RR24, suhu 36, keadaan umum lemah, hemiparesis sinistra positif, kekuatan otot sebelah kiri 2. Untuk gangguan komunikasi verbal, didapatkan data keluarga klien mengatakan bahwa klien tidak bisa bicara dengan jelas. Klien bicara pelok, keadaan umumnya lemah, artikulasi bicara kurang jelas. Untuk diagnosa yang selanjutnya itu defisit perawatan diri. Keluarga klien mengatakan hanya dilap pagi saja menggunakan tisu basah. Tanda-tanda vitalnya tensi 180/90, nadi 82, RR22, suhu 38 derajat Celcius. Keadaan umum lemah, kuku klien tampak kotor dan panjang, klien tampak lengket dan kotor. Diagnosa berdasarkan prioritas. Yang pertama, perfusi cerebral tidak efektif berhubungan trombus atau emboli. Untuk yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemipalgi. Untuk yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan apasia. Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Untuk rencana asuhan keperawatan sendiri yang berhubungan dengan EBP, yaitu pada diagnosa gangguan mobilitas fisik. Untuk rencana asuhan keperawatannya ialah pertama, identifikasi ada nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilitas, fasilitasi aktivitas mobilisasi klien, fasilitasi melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien untuk meningkatkan pergerakan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi atau ROM, anjurkan melakukan mobilisasi atau ROM dengan menggunakan bola karet. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan pada keluarga, misalkan duduk di tempat tidur, pindah dari tempat tidur, atau pergerakan di tempat tidur. Lanjut untuk implementasi yang dilakukan pada pasien, yaitu memberikan terapi obat nikolin atau sitikolin 700 mg, vitamin untuk saraf, pemberian aspilet untuk pengencer darah, spidogrel untuk mencegah iskemik pada otak, plastran untuk antihipertensi. Selanjutnya, mengajarkan ROM aktif pada pasien dengan menggunakan bola karet, mengajarkan keluarga untuk mengaplikasikan kepada pasien dan melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Melatih klien untuk berbicara, memberikan memfasilitasi pada klien untuk kebersihan diri. Evaluasi hari terakhir, yaitu untuk diagnosa yang pertama, klien mengatakan pusingnya sudah berkurang. Untuk objektifnya, tingkat kesadaran menurun skor 3, sakit kepala menurun skor 3, kecemasan menurun skor 3, agitasi menurun skor 3, tekanan darah membaik skor 3, refleks saraf membaik skor 3. Masalah teratasi, sebagian intervensi dilanjutkan.
Untuk diagnosa yang kedua, kalian mengatakan kaki sebelah kiri sudah bisa digerakkan sedikit namun masih kaku. Untuk objektifnya, kalian tampak belajar untuk pergerakan ekstremitas meningkat skor 3, kekuatan otot meningkat skor 3, rentang gerak pro meningkat skor 3, nyeri menurun skor 3, kaku sendi menurun skor 3. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu kalian mengatakan bicaranya masih pelo, keluarga kalian mengatakan bicaranya masih belum jelas. Untuk objektifnya, kemampuan bicara meningkat skor 3, kemampuan mendengar meningkat skor 3, kemampuan ekspresi wajah meningkat skor 3, kontak mata meningkat skor 3, bicara sudah mulai jelas dan kalau menurun skor 3, respon perilaku membaik skor 3, pemahaman komunikasi membaik skor 3. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa yang keempat yaitu defisit perawatan diri, kalian mengatakan sudah dilat tadi pagi dan kalian tampak bersih. Untuk kemampuan mandi yang dibantu oleh keluarga skor 3, minat melakukan perawatan diri skor 3, mempertahankan kebersihan diri skor 3. Masalah teratasi, intervensi dipertahankan. Untuk penutup yaitu kesimpulan dari presentasi kali ini, dari pengkajian memang sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam teori muncul 6 diagnosa keperawatan, akan tetapi pada kasus hanya muncul 4 diagnosa keperawatan. Aplikasi dalam jurnal ROM menggunakan bola karet harusnya dalam jurnal dilakukan sebanyak 2 kali pagi dan sore dengan waktu 10 menit diberikan selama 7 hari berturut-turut, dan di hari ke-7 di sore hari dilakukan kembali pemeriksaan kekuatan otot sebagai data akhir dari latihan ROM. Sehingga dalam pelaksanaan EBP tersebut tidak sesuai dengan jurnal yang ada karena implementasinya hanya dilakukan selama 4 hari saja. Pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter DPJP. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.